بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر الإخوة والأخوات في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia yang dilimpahkan kepada kita untuk kita senantiasa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka senantiasa memperbaiki diri kita. Hal-hal yang masih banyak dan masih perlu untuk kita perbaiki dari berbagai kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban. Demikian pula dari berbagai hal yang terkadang terluputkan dari kita. Tidak tersadar kita menjalankan dengan hal-hal yang itu ternyata menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Khususnya nikmatus sunnah adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada segelintir manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti, kamu taati kebanyakan penduduk bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas bahwasanya kebanyakan manusia itu mengajak kepada kesesatan. Demikian pula di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbuat kesyirikan. Artinya semakin sedikit sekali mereka yang mengaku beriman kata Allah, kebanyakan masih melaksanakan kesyirikan. Masih ternodai dengan kesyirikan. Maka dari tengah-tengah minoritas inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, yang senantiasa dalam bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam masalah akidah kita, demikian pula dalam masalah ibadah kita, muamalah, dan demikian pula akhlak dan perilaku kita. Maka ini kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita sebagai umat Islam dan juga bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Kenikmatan yang tidak ada tandingannya sama sekali. Dengan kita mengenal dan memahami kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang sangat menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Di mana dengan ini kita mengenal akan kesempurnaan agama ini. Dan juga kita bisa memahami betapa tinggi dan mulianya agama ini. Menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kodratnya manusia. Demikian pula juga sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. Dalam segala hal, sunnah-sunnah Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Khususnya dalam masalah muamalah zaujiyah, dalam masalah muasyarah zaujiyah, hubungan rumah tangga. Satu hubungan yang merupakan lingkup kecil dari masyarakat manusia. Yang dari lingkup kecil inilah, manakala dari lingkup kecil ini baik, niscaya akan tumbuh masyarakat-masyarakat yang baik. Berangkat dari keluarga. Dan berangkat dari keluarga inilah kita siap tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW juga awal diwahyukan kepada beliau SAW. Kewajiban mendakwahkan dakwah tauhid itu juga kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini tanggung jawab. Keluarga kita adalah tanggung jawab. Yang ini mestinya harus kita pahami. Dengan skala prioritas yang ditentukan oleh agama. Bukan oleh hawa nafsu atau kepentingan. Ini terkadang seperti itu. Terkadang karena kepentingan, orang lain lebih didahulukan daripada keluarganya. Dan ini sering. Dan ini dalam segala hal. Sampai itu dalam masalah nafkah, masalah infak, masalah badlul khair, memberikan kebaikan. Maka kerabat, keluarga dan kerabat itu mestinya adalah lebih kita dahulukan dari yang lainnya. Dan ini manakala berangkat dari keluarga, satu rumah tangga yang saling memahami, maka insya Allah akan terjalin masyarakat yang sangat indah sekali. Ini Rasulullah SAW. Kisahnya dengan Maimunah misalkan. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Maimunah. Dan itu jatahnya. Kemudian dilihatnya, diperhatikannya ada sesuatu yang janggal. Maka Ummul Mukminin Maimunah tanggap. Radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, seakan-akan kau ngerti. Mencari budak yang dimiliki oleh Maimunah sudah tidak ada lagi. Iya, kata Rasulullah. Di mana ini? Kata Maimunah, sudah saya merdekakan. Mestinya adalah kebaikan ini kan. Ini. Tapi Rasulullah memberi kepada yang terbaik. Sudah saya merdekakan. Ini seorang istri, Masya Allah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya engkau berikan kepada paman-pamanmu, salah seorang dari paman-pamanmu itu lebih baik. Dan bagimu dua pahala. Shadaqatun wasilah. Sana. Bagimu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik. Maka untuk mencapai yang seperti itu adalah mesti diperlukannya adalah saling memahami antara satu dengan yang lainnya dalam rumah tangga ini, yang merupakan pilar-pilarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana haknya seorang suami atau kewajibannya seorang suami, demikian pula kewajibannya seorang istri. Itu semuanya ada tuntunan, ada jalurnya.
Dan ketika itu berbalik, ini mesti menjadi kacau. Dan menjadi ketidaktenteraman. Dan itu yang banyak terjadi. Atau umumnya. Namun, ketika yang namanya seorang istri, atau keluarga yang dididik dengan didikan sunnah, apapun kedudukannya seorang istri misalkan, nasabnya lebih mulia, keluarganya lebih kaya, atau dia sendiri adalah orang kaya misalkan, dan suaminya itu lebih miskin misalkan dari dia, tetap tidak akan senantiasa menempatkan pada tempatnya. Sebagaimana didikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu banyak contoh-contoh yang sangat mengagumkan dari mereka. Masyarakat kaum wanita yang sangat indah dan sangat cerdas. Di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu menunjukkan betapa pahamnya mereka dengan perintah-perintah nas dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu semuanya adalah dari kaum wanita. Maka jangan dianggap sepele. Ini adalah merupakan bandingan. Sekarang untuk perbandingan masyarakat kita dengan masyarakat masa Rasulullah SAW. Dari kalangan perempuannya saja. Dibandingkan dengan sekarang. Mari kita merenungkan ini satu masalah yang sangat besar sekali. Kisah dari yang masyhur. Dari kisahnya Jariyah. Yang ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah? Maka dia mengatakan, Fis sama. Ini seorang budak, perempuan lagi, yang kesehariannya bergelut dengan ternak kambing-kambingnya. Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas, faham, bertauhid. Bandingkan dengan sekarang ini. Seorang Barirah misalkan. Kisahnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Budak perempuan juga. Yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kisah yang panjang. Yang para ulama dari kisahnya Barirah ini sampai ada mengambil faedah sampai 100 faedah. Kisah yang sangat indah sekali. Ringkasnya banyak cerita tentang kisahnya Barirah ini. Tapi kita ambil poinnya dalam masalah ini kaitan dengan masalah kecerdasannya seorang Barirah dengan namanya perintah. Ketika itu Rasulullah melihat cintanya suaminya, Mughith, yang ketika itu sudah masih menjadi budak, sementara Barirah sudah merdeka. Dalam Islam ketika seorang istri merdeka dan suaminya masih budak, maka tergantung kepada yang merdeka. Mau terus boleh, mau bisa, itu adalah haknya istri. Dan Rasulullah melihat cintanya Mughith, suaminya ini, kepada Barirah sangat luar biasa. Ini kemana Barirah pergi, dikuntitnya terus sambil menangis. Tapi sebaliknya Rasulullah melihat bencinya Barirah kepada suaminya. Melihat seperti itu Rasulullah iba dan mengatakan, wahai Barirah, kalau seandainya kamu kembali saja kepada suamimu. Kata Barirah, ya Rasulullah, ata'muruni bihi aw annaka syafi'? Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku, atau engkau sekedar sebagai seorang hanya sekedar beri syafaat saja? Artinya kalau ini perintah darimu ya Rasulullah, sam'an wa ta'atan. Meskipun saya enggak suka. Paham bahwasanya satu perintah ketika itu sesuatu yang tidak mengenakan, kalau itu adalah nas perintah dari Rasulullah, sam'an wa ta'atan. Ini seorang Barirah, seorang budak perempuan seperti itu. Paham? Kalau ini perintah ya Rasulullah, saya akan kembali kepada suamiku meskipun saya enggak senang. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, bal ana syafi'. Saya hanya sekedar beri syafaat saja. Apa kata Barirah? La hajata li bih, saya enggak butuh lagi sama dia. Sadis banget tadi. Kemudian satu kisah lagi
Masih juga dengan perempuan. Kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha masyhur, yang dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Minta fatwa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dua orang ini? Rasul mengatakan, amma Muawiyah fasaluk la malalah. Adapun Muawiyah orang yang melarat, enggak punya harta. Wa amma Abu Jaham fa innahu dharrab la yadha'asana natiqihi. Suka mukul dia. Kalau Abu Jaham ini enggak pernah meletakkan tongkatnya dari baunya. Kata Rasulullah, inkahi Usamah bin Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Apa kata Fatimah? Karihtuhu ya Rasulullah. Enggak suka saya. Ini. Rasulullah mengatakan lagi, inkahi Usamah bin Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Sampai diulangi 3 kali. Fatimah tetap mengatakan, karihtuhu ya Rasulullah. Enggak suka saya. Tapi karena Rasulullah SAW memerintahkan, meskipun tidak suka dijalaninya. Kan ini perintah dari Nabi SAW. Yakini di para sahabiah bahwasanya dalam perintah agama ini meskipun tidak suka ada kebaikan. Mereka yakin bahwasanya apa yang diperintahkan oleh syariat, meskipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, mesti itu ada kebaikan. Yang menunjukkan bahwasanya tidak ada perintah dalam agama ini kecuali di dalamnya mesti ada kebaikan. Dan itu akhirnya diakui sendiri oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Setelah menikah dengan Usamah bin Zaid, dia menjadi orang paling cemburu dengan Usamah bin Zaid. Dan kebaikan-kebaikan banyak didapatkan. Ini dan masih banyak kisah yang lain. Bagaimana baktinya seorang perempuan kepada suami-suami mereka. Bagaimana bisa kemudian seperti itu? Ini tentunya tidak lepas dari qawwam, dari didikan-didikan sunnah, di mana agama yang menjadikan seorang laki-laki adalah sebagai qawwam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita dengan 2 hal. Ini mandat bukan dari mertua, bukan dari orang tua, bukan dari siapa-siapa. Mandat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nas. Laki-laki adalah pimpinan bagi para wanita. Dengan 2 hal. Bima faddalallah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang Allah karuniakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan nafkah yang mereka infakkan dari harta mereka. Dari semenjak awal ikatan pernikahan, seorang laki-laki memberikan nafkahnya dengan maharnya. Ini qanafidina jazakumullah, satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini manakala seorang muslimah memahami yang seperti ini, tidak akan kemudian apa yang terjadi seperti sekarang ini. Banyak orang menuntut dengan apa yang dikatakan dengan eman si sapi. Ya. Ya. Persamaan derajat, gender katanya, ya. Persamaan gender, ya. Yang ujung-ujungnya adalah hawa nafsu, dan itu tiada lain adalah keluar-keluar dari orang-orang barat. Padahal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki setingkat lebih tinggi di atas wanita. Memiliki 1 derajat lebih tinggi dari wanita. Tentunya di sini adalah dalam kedudukan di dunia. Dalam hubungan suami istri. Adapun dalam masalah ketakwaan, kita sama. Bahkan barangkali seorang wanita lebih mulia di sisi Allah. Bagaimana firman Allah mengatakan seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Namun dalam masalah kedudukan, dan ini merupakan bagian dari ketakwaan, ketika seorang istri menyadari dengan kedudukan suaminya. Ketika seorang istri memahami betul bagaimana kedudukan seorang suami.
Yang sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasul mengatakan, kalau seandainya aku diperintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena kedudukannya. Karena kedudukannya. Ini kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, khanafiddin azakumullah, ini mandat. Dan yang di dalamnya itu ada mas'uliyah, ada tanggung jawab. Bukan sekedar prestis, ya. Glamor, suatu kedudukan, ya, kursi yang banyak diperebutkan orang. Bukan itu. Ini satu kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung mas'uliyah kabirah, tanggung jawab yang berat. Yang betul-betul dipahami apa di balik mandat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami ini untuk menjaga kepada keluarganya, anak istrinya, untuk senantiasa dididik dengan didikan-didikan yang baik, didikan-didikan sunnah. Maka kewajiban yang pertama adalah mendidik keluarga. Seorang laki-laki mesti, karena apa? Demi menjaga dari apa yang diwajibkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban kepada wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya di sini, kalau anak dan istri tidak dididik dengan didikan-didikan yang baik, didikan-didikan Islam, akankah kemudian kita siapkan anak istri kita menjadi bahan bakar api neraka? Ini mas'uliyah, tanggung jawab. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya waspada orang-orang yang mereka meninggalkan di belakang mereka itu keturunan-keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, mengkhawatirkan kepada mereka. Keturunan agama, kelemahan dalam akidahnya. Demikian pula kelemahan dalam dunianya. Maka ini mengkhawatirkan. Kok bisa? Iya, kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Waqqas ketika Fathu Makkah. Gimana ketika Fathu Makkah, Sa'ad bin Waqqas ini sakit keras. Sampai merasa bahasanya ajalnya itu sudah dekat. Dan sampai memberikan wasiat. Kata Rasulullah, saya ini punya harta. Dan saya tidak punya keturunan kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah saya mewasiatkan harta saya ini 3/4 dari harta? Kata Rasulullah, jangan. Setengahnya Rasulullah, jangan. Sepertiganya, thulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga sudah banyak. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, engkau tinggalkan li an tatruka warathaka aghniya, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Yatakaffafuna an-nas, minta-minta kepada orang. Ini menunjukkan dunia pun juga diperhatikan. Apalagi dalam masalah-masalah agama. Masalah agama adalah kita lihat bagaimana wasiatnya orang-orang besar. Luqmanul Hakim, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah dari sepeninggalku nanti. Ini wasiatnya.
orang-orang besar. Nabi Yakub yang berwasiatnya kepada anaknya Nabi Ibrahim juga demikian. Jagaan kepada keluarganya. Maka ini mengkhawatir, khafu alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Ini juga tuntunan. Itu bagaimana seorang laki-laki, seorang suami penuh tanggung jawab, mendidik, senantiasa menjaga anak dan istrinya, keluarganya. Jangan sampai kemudian menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Diikutkan di belakang mereka generasi-generasi atau anak keturunan adha'us shalah yang menyia-nyiakan salatnya. Ini juga keturunan. Khitabnya seperti ini adalah kepada kita, kepada para suami, untuk senantiasa memperhatikan kepada anak-anaknya, anak keturunannya. Kaitannya dengan masalah salat, masalah besar. Karena sholat ini, subhanallah, barometer bagi kehidupan kita. Dunia dan akhirat kita, barometernya adalah sholat. Kalau sholat itu disia-siakan, berikutnya wattaba'us syahawat. Sudah otomatis akan mengikuti hawa nafsunya. Dan kalau sudah seperti itu, fasawfa yalqawna ghayya. Kesesatan yang akan didapatkannya. Ini karena sholat. Ini kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada para suami untuk senantiasa mendidiknya. Maka hendaknya perlu lapang dadanya. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian itu adalah ra'in, pengembala, penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah kedudukan yang dibalik itu semuanya ada mas'uliyah. Ada tanggung jawab. Bukan sekedar kedudukan dan mandat. Mandat ini ada tanggung jawab. Yang kita akan diminta bukan hanya sekedar LPJ saja. Ini dunia dan akhiratnya. Maka, khonafidina jazakumullah, dalam hal ini yang namanya qawwamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki untuk sampai bisa seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita lihat bagaimana pribadi Nabi SAW. Mungkin ya, ketika sebelum menikah itu seorang bujangan itu bayangannya nanti suaminya itu kayak Aisyah, kayak Khadijah, kayak demikian pula sang istri pun juga bayangannya seperti itu. Ya. Maka hendaknya masing-masing itu menyadari. Pertama, kita manusia. Ya. Makhluk Allah yang serba kekurangan. Tempatnya kesalahan. Ini bisa disadari betul. Ya. Kita bukan Rasulullah. Dan kita hanyalah segelintir orang yang berupaya untuk menapaki jejak beliau. Demikian pula para wanita, bukanlah Khadijah, bukanlah Aisyah, bukanlah ummahatul mukminin. Entah mereka para ummahatul mukminin juga kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau itu terjadi kepada rumah tangga Rasulullah, min babi aula untuk terjadi pernik-pernik atau riak-riak terjadi pada keluarga kita. Tentunya lebih utama lagi untuk kemudian terjadi pada keluarga kita. Ada riak-riak dalam kehidupan kita. Satu hal yang wajar. Mestinya kita lapang dada. Ini dibutuhkan kepada lapang dada. Karena terkadang seperti ini kurang disadari. Dan saya yakin bukan karena masalahnya apa-apa. Kurang memahami. Wa taufiq biyadillah. Ya, tentunya ba'da taufiqillah. Jadi kalau seandainya itu disadari, karena saya katakan seperti ini, banyak kasus. Banyak kasus.
Terkadang istrinya itu juga la haula wala quwata illa billah. Padahal kayaknya ya bukan dari kalangan kaya-kaya juga enggak, ningrat juga tidak, cantik-cantik banget ya enggak lah. Ya. Tapi kok kadang-kadang ini sampai terjadi apa yang terjadi kepada suaminya itu. La haula wala quwata illa billah. Dan ini terjadi, saya katakan, bukan dari siapa-siapa, dari orang-orang yang notabene-nya sudah wanitanya sudah bercadar seperti itu. Tapi masih ada yang seperti ini. Saya katakan di sana, di Solo yang kita. Karena kasus seperti itu sering kali. Ini. Sampai datang, la haula wala quwata illa billah. Sampai terjadi yang terjadi, sampai kemudian cerai. Cerai ini pun juga masih ngusik-usik terus. Nggak habis-habisnya. Sampai ada ikhwah yang istilahnya kasihan, sudah nggak punya suami, kesana kemari sendirian kan. Nah, carikan. Setelah diri carikan suami, oh ternyata memang kayak gitu ya. Yang nyarikan ini pun juga menyesal. Dicarikan masih tetap kayak gitu juga. Hanya memang ini adalah terkadang tabiat. Tapi sekali lagi yang namanya tabiat itu manakala disadari. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan dalam riwayat al-ilmu bitta'allum al-hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan dipelajari, yang namanya akhlak juga bisa dilatih. Bisa dirubah. Manakala kita memang berusaha, namanya akhlak gitu ya. Ini. Tentunya ba'da taufiqillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saling menyadari, kita mengakui. Dan kita lihat bagaimana para sahabat. Dulu juga orang-orang yang biadab. Ya. Sahabat bukan orang dari track recordnya nggak ada yang baik. Ya. Ya. Tapi itu bisa dirubah. Dan ulama-ulama besar pun juga banyak seperti itu. Manakala memang dalam hatinya itu ada keinginan untuk berubah. Ini. Ya, kalau mereka dulu para sahabat orang-orang yang biadab bisa menjadi manusia-manusia yang paling beradab. Kenapa tidak? Kalau itu bisa. Dan itu qudwah kita para sahabat. Dan itu juga berikutnya dari ulama-ulama berikutnya. Banyak dari mereka yang track recordnya itu asalnya dari basic yang kurang baik. Dari mantan-mantan promo corah ya. Menjadi ulama besar. Tabi'in banyak itu. Perampok itu kan. Seperti kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang perampok dari dulu. Kisahnya Zadan misalkan. Seorang selebritis kalau sekarang punya. Zadan ini. Dengan suaranya yang indah dan juga pinternya nabu genderang ya. Kalau sekarang mungkin pinter ngeband gitu ya. Tapi ini kemudian menjadi murid dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Artinya, kenapa kalau memang kita mau berubah itu adalah dari diri kita. Maka menghadapi yang seperti itu kita sebagai kaum laki-laki pun jangan harus memahami. Terkadang juga jangan kemudian ketika mensikapi seorang wanita seperti mensikapi seorang laki-laki. Wanita bukanlah laki-laki. Itu yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan seorang wanita sendiri. Al-Quran mengatakan, mengisahkan kisahnya Ummu Isa. Kisahnya Maryam juga. Kisahnya Imratu Imran. Ya. Kisahnya Imratu Imran. Yang menginginkan, minta kepada Allah diberi keturunan seorang laki-laki. Tapi yang lahir ternyata seorang wanita. Kisahnya Maryam ini. Dan dia mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, yang mengatakan seorang wanita. Bahwasanya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini juga nas ya. Bantahan bagi orang-orang yang mau menyamakan gender katanya. Persamaan gender ini. Ini tidak sama. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama. Dari sisi jasadiahnya, dari sisi tabiatnya pun juga berbeda. Ketika dari sisi jasadiahnya berbeda,
dari sisi tabiatnya pun juga berbeda. Yang itu mesti kita pahami. Maka di sini kepemimpinan qawwamatur rajul dibutuhkan kepada linul janib, kepada kelembutan dan lapang dada, dibutuhkan kepada kesabaran dan kemudahan, dibutuhkan kepada kasih sayang. Ini. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan oleh Imam Nasai dalam Usyratun Nisa, ya. Dikumpulkan oleh Imam Nasai ini satu kitab dengan judul Usyratun Nisa. Jadi kumpulan tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah alaihi wasallam. Banyak masalah-masalah yang itu sering terjadi pada rumah tangga kita. Yang kalau kita mengkaji yang seperti itu, jadi tenanglah kita. Dan itu kejadian-kejadian yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW merupakan syariat. Merupakan teladan. Kalau terjadi itu pada rumah tangga kita, ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Ini maka dibutuhkan pada kelembutan. Karena sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Sini yang perlu diperhatikan. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang harus kita baca, kita renungkan, kita tadabbur. Ini ayat kauniyah. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ini kata-kata litaskunu ila. Di sini dengan litaskunu ila, bukan litaskunu ma'aha. Artinya, betul-betul seorang laki-laki itu tidak akan bisa tenang kecuali dengan suaminya. Demikian pula kecuali dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Seorang perempuan tidak akan bisa tenang dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan suaminya. Artinya saling membutuhkan. Maka qawwamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki, bukan kemudian sembrono, bukan kemudian karena mentang-mentang saya jadi pemimpin. Itu tidak. Ketenangan tidak akan didapatkannya. Dan itu kenikmatan yang paling besar. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Kenikmatan dunia yang paling indah adalah seorang perempuan yang saleh. Ini. Maka bagaimana menjadikan perempuan yang saleh ini? Bagaimana seorang laki-laki itu mendidiknya? Tanggung jawab seorang suami untuk mendidiknya agar menjadi mar'ah salihah, yang menjadi kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Meskipun dunia semuanya di tangannya, kalau belum dengan istrinya, antum sekalian bisa jawab sendiri-sendiri. Ya. Gak ada ketenangan sama sekali. Meskipun apa saja yang diinginkannya itu bisa didapatkannya. Itu adalah sunnatullah ala wajhil ardh. Karena itu betul-betul dibutuhkan kepada pemahaman yang benar, yang dalam. Untuk kemudian bisa bergaul dengan baik kepada rumah tangga kita. Dan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik, yang paling sempurna adalah paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan tentunya akhlak yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah mengatakan, wa khiyarukum li nisaikum. Wa ana khiyarukum li ahli. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini dikatakan akmalul mu'minin imanan. Kepada orang lain, Masya Allah, santunnya. Ngomongnya ini juga luar biasa. Ada patis benar. Ketika kasus seperti seorang istri, ketika ngomong dengan orang lain, Masya Allah, santun sekali, bahasanya lembut sekali. Bahasanya lembut. Dengan bahasa Jawa yang halus, Masya Allah. Ya.
Tapi ketika kepada suaminya, la haula wala quwata illa billah. Bahasanya sudah, aduh, apa nggak kebalik ini? Saya tahu itu SMS-nya ini. Nah, sekarang ini kan dengan itu, Masya Allah. Artinya nggak terbayangkan kok bisa seperti itu. Ini. Sampai komentar ini perlu diruqyah kayaknya. Setan apa yang masuk pada dia ini? Kok bisa-bisanya? Karena kasus mengerikan sekali. Dan itu sampai membawa kepada saya. Ya. Sampai saya juga, ya Allah, punya anak umur 2 bulan. Diserahkan kepada suaminya. Diantar. Nih. Tinggal. 2 bulan. Saya bilang sama ikhwannya, bawa ke sini. Terus diantar ke rumah saya. Kebetulan istri waktu itu masih menyusui. Saya berapa hari rumah saya. Ya Allah, seorang ibu yang mana sampai seperti itu teganya. Ini. Dan saya lihat ketika datang, ya Allah, anaknya itu kayak nggak pernah itu daki, ya, kotoran di punggungnya ini. Subhanallah saya. Sama istri saya kemudian, ya Allah, kaget juga. Walaupun meskipun bukan anaknya, lihat seperti itu aja sudah. Istilahnya apa ini? Sekarang kan jadi anaknya, anak susu jadinya kan. Susuannya. Ya, kenapa ini pakai minyak zaitun? Bersih. Berapa hari rumah saya, sore-sore saya gendong. Sampai bapaknya datang itu. Dikiranya anak saya. Ini anak kamu ini bukan. Pangling dengan anaknya sendiri. Itu saya, ya Allah. Sampai seperti itu. Ada wanita seperti itu sampai saya, ya Allah. Ini tidak sampai sekarang ya. Allah musta'an. Maka ya awamnya seorang muslimah atau seorang ibu lah dengan anaknya masa sampai setega itu ya. Apalagi ini orang yang istilahnya sudah ngerti ngaji gitu. Saya nggak habis pikir tuh setan apa yang masuk itu. Ya kalau tuh mungkin benci kepada suaminya, jangan kepada anaknya lah. Ya. Benci kepada suaminya, hak dia untuk benci. Tapi kepada anaknya, masa anak jadi korban, jadi pelampiasan. Ini sudah sangat-sangat mengenaskan sekali. Maka ini seperti itu terjadi ya. Maka kalau kemudian kita mengajak seorang perempuan, manakala kembali kepada bagaimana tanggung jawabnya seorang ibu kepada anak, atau juga kepada suaminya, karena suami adalah kedua setelah orang tua, setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana segala kebaikan yang insyaallah akan kita kupas barang sedikit ini. Maka yang pokok adalah kepada sang suami. Suaminya sabarnya luar biasa sampai ngomong, "Mas, kalau saya jadi ente ini barangkali sudah nggak kuat sudah. Sudah pulang saja kamu sana pada keluargamu. Sudah saya pulangkan dari dulu sampai punya anak 2 ini. Sabar sekali." Padahal itu dari awal menikah gitu kan terus. Subhanallah, sabar sekali. Sampai berkali-kali ngomong. Saya suruh ngomong apa lagi sana. Ngomong apa lagi? Jadi keluarganya juga sudah nggak kuat. Keluarganya si perempuan ini juga nggak kuat apalagi. Artinya ngerti gitu. Inilah haula wala quwata illa billah. Artinya, tapi itulah dunia ya. Ada saja kasus-kasus yang seperti itu yang tentunya adalah kembalinya kepada kita untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari yang semacam ini. Dan kita mesti betul-betul sebagai seorang suami itu kita akan dituntut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Lebih dari itu sudah lepas tanggung jawab. Rasulullah mengatakan wastausu bin nisa'i khairah. Nasihatilah para wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dan paling atas, tulang rusuk semuanya bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah.
Kalau diluruskan, dipaksakan diluruskan akan patah. Kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Kodratnya wanita seperti itu. Harus betul-betul dilus. Ini harus dengan halus, dengan lembut. Ini tuntunan. Maka hendaknya dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kata-kata al-ma'ruf di sini adalah mencakup semua hal yang ma'ruf. Yang itu akan mengarah kepada kebaikan, kepada maslahat. Dan contoh-contoh itu banyak sekali dari rumah tangga Rasulullah alaihi wasallam ketika menghadapi bagaimana riak-riak yang terjadi pada rumah tangganya. Kesabarannya Rasulullah. Ini juga menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sikap-sikap Rasulullah ketika melihat para istrinya, cemburunya, sampai kemudian macam-macam lah. Banyak sekali. Sampai Rasulullah, suatu saat ketika Rasulullah SAW ada di jatahnya Aisyahnya dengan para sahabatnya di rumah Aisyah, kemudian datang salah seorang istrinya ngirim makanan. Kan baik ini kan. Tapi apa sikapnya Aisyah? Dibantingnya itu nampan. Rasulullah cuma senyum aja kepada para sahabat. Dia mengatakan, gharrat ummukum. Tuh, ibu kalian lagi cemburu. Sampai sikap seperti itu. Ini jatah saya, jangan diusik-usik ini. Maksudnya kan gitu. Maka kalau itu terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW, nah, kemudian terjadi kepada rumah tangga kita, satu hal yang wajar saja. Satu hal yang wajar sekali. Dan banyak kisah seperti itu. Dan kalau kemudian ternyata mereka, para wanita, para istri ini sudah berusaha mentaati kepada kita, jangan coba-coba cari penyakit. Allah mengatakan, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Jika mereka sudah taat kepada kalian, jangan coba-coba cari jalan, cari penyakit untuk menyalah-nyalahkan mereka. Karena kesalahan satu rumah tangga adalah kepada pimpinannya. Kesalahan perusahaan itu pimpinannya dulu, direkturnya dulu mesti yang ini seperti itu. Maka rumah tangga adalah suaminya bagaimana. Ini yang perlu diperhatikan. Karena Allah mengatakan di akhir ayat, innallaha kana aliyan kabira. Kata-kata aliyan kabira dengan asmaul husna dua ini, ingat, Allah itu aliyan kabira, maha tinggi dan maha besar. Kalau sampai kamu macam-macam kepada istrimu, mencari-cari kesalahan kepada istrimu ini tidak dikatakan ghafuran rahim atau tidak. Ini dengan aliyan kabira. Ada tarhib di dalamnya. Terkandung di dalamnya tarhib. Jangan coba-cobanya. Cari penyakit. Ini ancaman bagi kaum laki-laki. Ketika buat kepada para istrinya dengan tanpa sebab. Mencari-cari kesalahan para istri dengan tanpa sebab. Sebagaimana itu juga dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Dikatakan di Tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan ayat ini. Ini tunjukkan pada para suami. Innallaha kana 'aliyan kabira. Maka khalafidina jazakumullah, satu masalah ini adalah sampai kemudian satu rumah tangga bisa baik adalah manakala bisa saling memahami. Suami ngerti betul bagaimana sifat seorang wanita. Bukan istrinya dulu. Sebelum mengerti tentang istrinya, sifat wanita. Atau tabiatnya seorang wanita itu harus dipahami betul. Bahwasanya wanita itu bukan laki-laki. Jangan mengukur dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya adalah dengan pelan. Kalau sudah semakin lama kan semakin ngerti bagaimana tabiat daripada istri-istri kita. Mana-mana yang itu akan menyebabkan ketidaksukaannya, maka itu juga mesti dijaga.
Ini hal-hal yang itu akan menyebabkan ada celah-celah, maka celah-celah itu hendaknya ditutup, jangan kemudian dibuka. Saling memahami. Kalau punya cacat, mungkin istrinya atau suaminya, sekali lagi manusia itu adalah asalnya adalah kita harus menyadari diri kita. Bahasanya kita asalnya adalah sebagai makhluk yang ini adalah serba kurang dan serba cacat, penuh dengan berbagai kekurangan. Itu harus kita sadari dulu. Belum lagi seorang wanita juga seperti itu. Tabiatnya seorang wanita, Rasulullah SAW mengatakan, naqisatu aqlin wa din. Kurang akal dan kurang agamanya. Ini. Kurang agamanya jelas. Tiap bulan mesti bolong ibadahnya. Kurang akalnya, ini yang mesti kita pahami. Di mana kesaksiannya adalah 1:2. Bagaimana dalam ayatul dain. Satu orang laki-laki adalah dengan 2 orang perempuan. Ini bagian dari kekurangan dari akalnya. Dan terkadang di sisi yang lain pun juga seperti itu, tidak hanya dalam masalah ini. Kenapa di sini dalam masalah kesaksian itu supaya ketika satu lupa, yang satunya mengingatkan. Ini menunjukkan bahasanya wanita seperti itu, gampang lupa. Dan yang paling besar adalah lupa akan kebaikan suami. Ini yang Rasulullah SAW mengatakan ketika khutbah Aid. Mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Dan ini bukan masalah yang besar. Artinya sebab mereka masuk neraka bukan disebabkan karena perkara yang besar. Tapi perkara yang sebenarnya terkadang kecil. Berawal dari rumah tangga ini. Seorang wanita mengatakan, ya Rasul, mengapa dari kami? Maka Rasul mengatakan, li'annakunna takfurna syika wa takfurna al-ashir. Suka mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suami. Suka mengeluh. Sedikit ini capek, apa itu ngeluh. Sedikit ada masalah, kemudian mengeluh. Dan suka mengingkari kepada kebaikan-kebaikan suami. Ini tabiat ya. Wanita seperti itu. Maka kalau seorang lelaki mendapatkan istrinya seperti itu, bilang wajar saja. Itu tabiatnya wanita. Kalau memang suatu saat terjadi seperti itu, ya kita masih harus lapang dada. Diingatkan dengan baik. Jangan kemudian dilawan ya. Sekali lagi ini adalah dhila, ya. Tulang rusuk yang bengkok. Maka bisa menjadi patah, harus dengan pelan. Dan sekali lagi mereka bukan manusia yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'ala fihi khairan katsira." Kalau kalian membenci kepada mereka dalam sesuatu masalah. Ya. Satu hal, mungkin ada satu cacat di tubuhnya atau satu perangai yang tidak disukainya, maka Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kebencianmu yang kepada istrimu dalam sesuatu itu, wa yaj'ala fihi khairan katsira. Allah jadikan dalam kebencianmu itu, ketidaksukaanmu itu ada kebaikan yang besar. Ini. Maka sekali lagi suami atau istri itu bukan seperti yang kita bayangkan ketika masih bujangan. Ya. Bayangan istrinya adalah demikian. Ya. Ini. Maka ketika mendapati ada cacat, ada kekurangan pada ini bisa memahami. Dan itu ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al fihi khairan katsira, menjadikan itu ada kebaikan yang besar. Ini. Manakala kita faham dengan ini, maka tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih kita dahulukan. Untuk kita mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah ketika kita mendapati ada sesuatu yang tidak mengenakan pada istri kita, manakala kita mau bersabar. Ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, in kariha fiha khuluqan radiya minha akhar.
Kalau tidak suka pada satu akhlak, maka masih ada sisi yang lain yang disukainya. Ini yang bisa kita pahami. Ada ketika melihat mungkin kakinya, wah dia nggak enak kakinya. Lihat yang lainnya lah, yang mengenakan. Ini. Lihat akhlaknya begini. Lihat akhlak yang lainnya. Mungkin ketika satu hal yang tidak disukainya, mungkin lihat bagaimana ketika melayani kita, memberikan khidmah kepada kita, bagaimana mempersiapkan urusan kita. Ini banyak kebaikan. Jangan kita seperti ini. Kalau kemudian satu perangai atau satu cacat yang kita lihat kemudian menutup yang lainnya, ya sama kita seperti kaum wanita. Artinya mendudukan kita seperti sudah sama seperti kaum wanita. Yang dimana ketika melihat suaminya berbuat satu keburukan, maka kebaikan yang telah dilakukannya sekian lama tertutup semuanya. Takfurnal ashir ini, mengingkari akan kebaikan suami. Itu kodrat wanita seperti itu. Nah, kalau kemudian kebaikan-kebaikan kita itu diingkari oleh mereka, satu hal yang wajar. Jangan kita kemudian malah seperti itu. Karena sekali lagi sama sekali tidak ada yang sempurna. Dan Rasulullah mengatakan, innaman nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajid laha rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini hampir-hampir tidak ada yang layak untuk jadi bahan tunggangan. Artinya manusia tidak yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-kamal huwa Allah. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah, satu masalah-masalah mesti kita perhatikan. Dan ini kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita. Perhatikan hal-hal yang seperti ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallati takhafuna nushuzahun." Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, durhakanya seorang istri kepada suami, maka Allah tidak mengatakan buang saja, ganti aja yang lain. Allah mengatakan fa'idhuhun, nasihati, wahjuruhunna fil madaji'. Ini nasihati enggak mempan. Wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang. Bukan pisah rumah di sini ya. Pisah ranjang saja, bukan pisah rumah. Ya. Jangan kemudian malah pisah rumah. Kadang-kadang ada seperti itu, lagi enggak. Kemudian pisah. Ini yang tidak benar. Malah menjadikan jadi tambah nekat ini. Wahjuruhunna fil madaji'. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya wadribuhun. Boleh dipukul. Tapi dharban ghairu mubarrih. Dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang mendidik. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Jika mereka taat padakan, maka jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Ini tuntunan Al-Quran. Ada tahapan ketika terjadi seperti itu. Untuk bagaimana satu biduk rumah tangga ini dipertahankan. Karena setan itu maunya seperti itu. Ketika sebelum jadi suami istri, bagaimana untuk kemudian berhalwat. Ya. Apalagi sekarang. Ya. Sekarang lebih modern lagi. Tidak lagi mojok, tidak lagi. Bahkan di dalam rumahnya pun juga dia berhalwat. Ya. Dengan alat-alat teknologi modern sekarang ini. Ya. Facebookan, SMS-an juga. Dengan ini sama aja. Ini sama saja ini. Belum jadi siapa-siapanya sudah. Seperti itu tuh maunya iblis. Ya. Untuk bagaimana ketika belum sah supaya ketemu. Tapi sudah jadi suami istri yang sah, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Bagaimana untuk dipisahkan ini antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Ini maunya iblis seperti itu. Dan ini harus kita sadari betul.
Apalagi sekali lagi dengan teknologi modern sekarang ini. Subhanallah, betul-betul bikin kisruh lah ya. Bikin ruwet. Kalau kita kadang-kadang kita sudah jaga-jaga, kadang ada saja yang usil. Nggak tahu ada SMS nyasar sampai. Seperti itu. Kadang dilayani, nggak dilayani juga malam-malam lagi. Ini kadang terjadi seperti itu. Maka ini betul-betul harus dipahami. Kalau kemudian si istri tidak memahami atau si suami juga tidak saling terbuka, wah ini juga dikiranya punya selingkuhan lagi ya. Kiranya punya selingkuhan. Maka itu yang dan pernah ada hampir kasus seperti itu gara-gara karena SMS nyasar itu ya. SMS nyasar seperti itu. Maka ya saling keduanya kurang memahami hampir-hampir. Alhamdulillah kemudian bisa diredakan. Hanya masalah-masalah yang sebenarnya asalnya nggak ada masalah. Ujung-ujungnya ternyata masalah-masalah yang sepele. Ini. Maka ini tuntunan ya. Rasulullah SAW tuntunan Al-Quranul Karim bagaimana bisa terjaga satu biduk rumah tangga itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian sebaliknya, ketika seorang perempuan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau tadi seorang laki-laki tak khawatir dengan durhakanya seorang istri. Sekarang seorang istri khawatir dengan sikapnya seorang suami. Nusyuz, i'rad atau berpaling. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cerai juga tidak. Maka Allah mengatakan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair. Tidak mengapa untuk kemudian berdamai. Gencatan senjata dulu ya. Yang tadinya mungkin berseteru, dah gencatan senjata dulu. Fab'ahdu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Ketika dua suami istri ini sudah tidak bisa menyelesaikan, panggil dutanya masing-masing dari pihak suami, dari pihak istri. Ini fab'ahdu hakaman min ahli wa hakam min, ambil wasit yang menengahi. Hakam dari pihak suami, hakam dari pihak istri, bagaimana untuk berunding. Ini tuntunan Al-Quran demikian indah sekali. Wasulhu khair, dikatakan wasulhu khair, damai itu baik. Ini tuntunan ya, demi menjaga tetap terjaganya satu biduk rumah tangga. Maka khonafidin izakumullah, dari sini seorang istri pun juga harus memahami betul akan keadaan dirinya dan suaminya. Seorang wanita ditakdirkan untuk taat kepada suami. Dan perlu diketahui bahasanya ketaatan kepada suami adalah bukan untuk si suami, tapi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Ketaatan kepada suami adalah bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus disadari betul. Apa yang dilakukannya, khidmahnya kepada seorang suami semata-mata adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri menyadari yang seperti ini, terasa ringan dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Ini bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masak, ketika nyuci bajunya suaminya, ketika mungkin membersihkan helmnya, mempersiapkan berbagai peralatan safar suaminya misalkan. Ini akan tenang. Itu semuanya dilakukan dengan keikhlasan. Karena apa? Bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin lagi ada masalah dengan istri suami. Tapi kalau menyadari yang seperti ini, tidak kemudian dibiarkan suami kelaparan, datang nggak dikasih minum, malah senyum, malah minum. Maka kalau seorang istri yang menyadari bahasanya surganya itu ada pada suami, jalan menuju surga adalah pada suami, ini
akan terasa ringan ini. Bahwa apa yang dilakukannya meskipun dalam keadaan mungkin lagi lagi tidak enak dengan suaminya, tapi tetap juga memberikan khidmah. Ini. Tetap memberikan khidmah. Dan itu kita lihat para sahabiah seperti itu. Satu kisah asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah. Allah mengatakan laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kisahnya Haulah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Yang dizihar oleh suaminya. Ini. Dan dipahami oleh para sahabat bahasanya zihar itu cerai. Karena ketika jahiliyah zihar itu adalah merupakan cerai. Ini. Menyamakan isinya dengan ibunya. Ini. Dan yang bikin mangkel Haulah sudah tua lagi. Ini suaminya sudah tua, sama-sama tua. Istrinya lebih muda, jauh lebih muda. Ya. Suaminya sudah tua lagi. Mendihar. Sudah begitu, suaminya tetap memaksakan untuk mau berhubungan. Maka ketika itu belum diketahui bagaimana hukum dihar. Dan yang dipahami ketika hukum dihar itu adalah cerai. Maka ketika Haulah didihar oleh suaminya, diajak untuk berhubungan suami istri yang tidak mau. Sampai diriwayatkan suaminya itu dibantingnya itu. Terus segera pakai bajunya dan pergi kepada Rasulullah, mengeluhkan perkaranya kepada Rasulullah. Pada umur yang setua ini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tunggu. Dan mengatakan, kasihanilah suamimu. Tunggu sampai kemudian turun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tidak lama turun ayat surat Al-Mujadalah itu. Dan ini kan sudah tua, mendihar istrinya, ya. Kafaratnya kan besar, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mau berhubungan lagi. Kalau tidak maka memberi makan 60 orang miskin. Kata Rasulullah, mampukah suamimu puasa 2 bulan? Sudah tua ya Rasulullah, gak bakal kuat. Mampukah suamimu untuk memberi makan 60 orang miskin? Enggak, dia tuh orang fakir. Ini. Maka kita lihat ya, bagaimana baktinya seorang istri untuk menyelamatkan, mengentaskan suaminya dari hukuman. Maka akhirnya separuh dibayar oleh Rasulullah dan separuh dibayar oleh istrinya ini. Kalau orang kita mungkin sekarang ini ya sudah rasakan. Seperti itu. Ini kita lihat bagaimana para sahabiah. Karena didikan-didikan nubuah seperti ini. Meskipun dalam ketidaksukaan, tetap juga bagaimana untuk bisa menyelamatkan suaminya dari hukuman itu. Dari jeratan hukuman dihar ini. Ini merupakan bakti seorang istri kepada suami, Masya Allah. Lah kalau seperti ini saja, bagaimana kalau sekedar itu hanya sekedar mungkin menyiapkan, ini menyelamatkan dari hukuman. Maka akan terasa lebih enteng ketika seorang istri itu menjalankan apa saja yang berkaitan dengan khidmahnya kepada istrinya, kan enteng. Menyiapkan minuman, makanan, atau apa saja khidmahnya dalam khidmah kepada suaminya. Ini yang perlu disadari bagi para istri. Dan ini kita lihat juga para istri, ummahatul mukminin, atau juga para sahabiah, teladan-teladan yang baik dari mereka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Saya melihat kebanyakan kalian itu menjadi penduduk neraka.
Kata Rasulullah, tasaddaqna, bersedekahlah. Maka kemudian Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ini lebih kaya dari suaminya. Mengatakan kepada suaminya, tolong tanyakan kepada Rasulullah, apakah seorang istri itu boleh memberikan zakatnya kepada suaminya? Ini. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kamu saja yang ditanya kepada Rasulullah. Maka kemudian Zainab pun pergi kepada Rasulullah ke rumahnya, dan didapatinya di situ juga ada seorang wanita yang lain dari Ansor dengan maksud yang sama, mau menanyakan itu. Kemudian ketemu dengan Bilal bin Rabah. Ketemu dengan Bilal bin Rabah, maka kemudian mengatakan, tolong sampaikan pada Rasulullah bahwasanya di depan rumahnya itu ada 2 orang wanita. Jangan bilang siapa kami. Maksud kami adalah ingin menanyakan apakah boleh seorang wanita itu, seorang istri, memberikan zakatnya kepada suami ketika suaminya fakir. Maka Bilal pun masuk. Tapi kemudian ditanya siapa wanita itu. Mengatakan Zainab. Kata Zainab, imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Dan seorang wanita dari Ansor. Yang wanita Ansor tidak disebutkan namanya. Maka Rasul mengatakan boleh. Ini kita lihat bagaimana seorang istri. Karena suami itu bukan tanggung jawab istri. Maka kalau istrinya itu kaya dan kena kewajiban zakat, boleh untuk memberikan zakatnya kepada suami, manakala suaminya memang fakir. Di sini kita lihat bakti dan juga menjaganya seorang istri, dan juga komitmennya dengan masalah agama, masalah itu. Tidak kemudian menjadikan bahwasanya saya lebih kaya, kemudian mengendalikan rumah tangga itu. Umumnya orang sekarang kan seperti itu. Ini. Meskipun itu kenal ngaji itulah. Kita lihat juga, Masya Allah, ada seorang yang wanitanya Masya Allah, memang kaya raya itulah. Tapi suaminya ketika, nanti nunggu ibu dulu ya. Ya Allah. Kasihan sekali saya melihat itu, subhanallah. Ini. Kok bisa seperti itu? Ini tentunya adalah mestinya seorang istri yang paham itu tidak akan seperti itu. Dan ini kita lihat para sahabiah, santunnya mereka kepada para suaminya, meskipun kedudukan mereka lebih punya, dari sisi dunia itu lebih punya harta. Ini maka dari sini sekali lagi hendaknya betul-betul antara suami dan istri ini saling memahami satu dengan yang lainnya. Seorang istri juga betul-betul menyadari tanggung jawabnya kepada seorang suami, dan juga keharusan untuk memberikan khidmah. Maka karena pada suami ini adalah jalan untuk menuju ridhonya Allah dan juga surganya, di mana banyak sekali hal-hal yang itu dilarang untuk dilakukan oleh seorang istri karena suami. Istri dilarang berpuasa sunnah kalau memang ada demi suami. Dan ini kita lihat Ummul Mukminin Aisyah sampai menunda membayar hutang Ramadannya sampai bulan Sya'ban karena khidmahnya kepada Rasulullah. Hendaknya seperti ini, khonafidina disadari betul. Mudah-mudahan sedikit ini akan bisa menggugah kepada kita dan bisa mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa merujuk dengan apa yang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rumah tangga kita. Sedikit masalah kembalikan kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika terjadi perselisihan dalam satu masalah, suami dan istri ada perselisihan, kembalikan bagaimana tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jika memang kita beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Ini sifat dari orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Masalah sekecil apapun kembalikan kepada tuntunan-tuntunan Allah. Maka ini nikmatus sunnah. Nikmatnya sunnah bisa menyelesaikan segalanya. Dan kalau ini kita sadari, subhanallah, ketenangan akan kita dapatkan. Ketenangan akan kita dapatkan dalam rumah tangga kita, dan insya Allah mudah-mudahan akan menjadi rumah tangga yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah tangga yang dibanggakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, sedikit yang bisa kita kaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'ah.